AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang Nicolo Fagioli untuk memperkuat lini tengah musim depan. Pelatih Massimiliano Allegri disebut ingin kembali bekerja sama dengan mantan anak asuhnya tersebut. Diketahui jika Fagioli tampil konsisten bersama Fiorentina musim ini meski klubnya berada di papan bawah. Performa itu membuat Milan tertarik membawanya ke San Siro. Namun menurut laporan Tuttosport, transfer ini tidak akan mudah. Sebab pihak Fiorentina melalui direktur mereka Fabio Paratici menganggap Fagioli sebagai pemain penting yang sulit dilepas. AC Milan juga menghadapi masalah anggaran transfer yang terbatas di musim panas ini. Karena itu, mereka hanya bisa bergerak jika ada penjualan pemain terlebih dahulu. Nama seperti Josef Fofana dan Ruben Loftus-Cheek disebut bisa masuk daftar jual untuk membuka ruang dana transfer. Situasi ini membuat manajemen Milan harus berpikir keras dalam bursa transfer kali ini. Pelatih Massimiliano Allegri membuat keputusan tak biasa jelang laga penting AC Milan melawan Sassuolo. Setelah hasil imbang 0-0 melawan Juventus, Allegri justru membatalkan satu sesi latihan tim demi menjaga kondisi pemain. Keputusan ini diambil setelah sesi latihan pagi berjalan intens, mencakup fisik, taktik, dan analisis pertandingan. Melihat performa para pemain yang dinilai sudah maksimal, Allegri memilih memberi waktu istirahat tambahan sebagai bentuk apresiasi sekaligus pemulihan jelang laga penting yang menentukan peluang lolos ke Liga Champions musim 2026-2027. Tak hanya itu, Milan juga menyiapkan dua perubahan taktis. Di lini tengah, Ardon Jansari disiapkan untuk menggantikan peran Luka Modric. Sementara di lini depan, Christopher Nkunku berpeluang dimainkan sebagai penyerang kedua untuk mendampingi striker utama. Perubahan ini juga berdampak pada Christian Pulisic yang kemungkinan akan diistirahatkan. Performanya yang belum konsisten dengan gol terakhir tercipta pada akhir Desember menjadi alasan utama keputusan tersebut. Dengan perubahan taktis ini, AC Milan berharap bisa meraih hasil maksimal dalam laga tandang yang sangat menentukan posisi mereka di papan atas klasmen musim ini. AC Milan mulai mengincar bek kanan muda milik Atalanta Marco Palestra setelah tampil impresif selama masa peminjamannya di Cagliari musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu dinilai cocok dengan kebutuhan taktik pelatih Massimiliano Allegri. Bahkan pihak klub sudah mulai menjajaki peluang transfer dengan melakukan komunikasi awal. Namun upaya Milan dipastikan tidak mudah. Atalanta memasang harga tinggi, yakni di atas 40 juta euro untuk melepas sang pemain di bursa transfer mendatang. Angka tersebut saat ini dinilai terlalu berat bagi kondisi keuangan Milan. Ketertarikan Milan sendiri muncul setelah melihat performa konsisten Palestra sepanjang musim ini, di mana ia mencatat 33 penampilan di Serie A dengan kontribusi 1 gol dan 4 assist, serta baru saja mencicipi debut bersama tim nasional Italia. Tidak hanya Milan, rival sekota Inter Milan juga ikut memburu Palestra sebagai calon pengganti Denzel Dumfries yang berpotensi hengkang. Sejumlah klub dari Premier League juga dikabarkan tertarik padanya. Persaingan ketat ini membuat Atalanta berada di posisi kuat untuk menaikkan harga dan meraup keuntungan besar dari penjualan sang pemain. Kabar terbaru datang dari bek muda AC Milan Davide Bartesaghi yang kini jadi incaran serius klub Inggris Newcastle United jelang bursa transfer musim panas. Pemain berusia 20 tahun itu mencuri perhatian setelah tampil dalam 28 laga Serie A musim ini dengan catatan 2 gol. Meski performanya belum stabil, potensinya dinilai besar dan terus dipantau oleh pemandu bakat klub lain. Situasi ini pun membuat manajemen Milan bergerak cepat. Mereka berencana membuka pembicaraan dengan pihak Bartesaghi di akhir musim untuk membahas masa depan sang pemain, termasuk kemungkinan kontrak baru dengan nilai yang lebih baik. Langkah ini diambil untuk mengamankan salah satu aset muda mereka, sekaligus mengantisipasi godaan dari klub luar Italia. Ketertarikan Newcastle yakini bisa mempersulit negosiasi jika tidak segera ditangani. Meski begitu, keputusan akhir masih menunggu hasil pertemuan kedua belah pihak. Hasil diskusi nanti akan menentukan apakah Davide Bartesaghi tetap bertahan dan berkembang di Milan atau justru akan meninggalkan Milan. Masa depan Josef Fofana di AC Milan mulai tidak pasti jelang bursa transfer musim panas. Setelah 2 musim bersama Rossoneri, gelandang asal Perancis itu dikabarkan berpeluang hengkang. Laporan yang beredar menyebut Fofana belum sepenuhnya nyaman dengan perannya di tim.
Di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri, ia kerap dimainkan lebih maju dari posisi idealnya, padahal Fofana dikenal lebih nyaman bermain sebagai gelandang bertahan di depan lini belakang. Situasi ini membuat peluang kepergiannya semakin terbuka. Pihak Milan juga disebut tidak menutup kemungkinan untuk menjualnya jika ada tawaran yang cocok. Diketahui jika minat terhadap Fofana sebenarnya sudah muncul sejak Januari lalu. Dua klub besar Turki, Galatasaray dan Fenerbahce, sempat melakukan pendekatan serius. Namun Fofana menolak peluang tersebut karena tidak tertarik bermain di Liga Turki. Kini fokusnya beralih ke Inggris. Dalam laporan yang dikutip dari Gazzetta dello Sport, dua klub Premier League, Tottenham Hotspur dan Aston Villa, disebut sudah mengajukan pendekatan melalui perwakilan sang pemain. Premier League dinilai lebih sesuai dengan ambisi Fofana untuk mengembangkan karirnya. Dengan situasi ini, peluang kepindahannya ke Inggris semakin terbuka lebar. AC Milan terus mencari penyerang baru untuk musim depan. Langkah ini diambil karena lini depan mereka dinilai belum konsisten sepanjang musim ini. Dari beberapa nama yang dipertimbangkan, satu pemain dari Premier League kembali jadi sorotan. Ia adalah Gabriel Jesus, striker milik Arsenal yang sebenarnya sudah lama masuk target Milan. Berdasarkan laporan yang dikutip dari Gianluca Di Marzio melalui Football Italia, ketertarikan ini muncul setelah evaluasi tim dilakukan. Pelatih Massimiliano Allegri juga sudah berdiskusi dengan manajemen untuk mencari solusi di lini depan, dan nama Gabriel Jesus kembali masuk daftar utama. Saat ini kontrak Gabriel Jesus di Arsenal masih berlaku hingga 2027. Namun situasi tersebut bisa dimanfaatkan Milan jika Arsenal memutuskan menjualnya sebelum nilai sang pemain menurun. Fulham masih tertarik mempertahankan Samuel Chukwueze setelah masa peminjamannya dari AC Milan musim ini. Winger asal Nigeria itu datang pada September lalu untuk mencari menit bermain lebih banyak setelah sebelumnya kesulitan tampil reguler di Italia. Selama di Fulham, performanya terbilang cukup menjanjikan meski belum stabil. Dari 22 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak 3 gol dan 4 assist dengan total waktu bermain lebih dari 1000 menit. Di Premier League, Chukwueze tampil 20 kali dengan 8 kali menjadi starter. Meski sering dimainkan kurang dari satu babak, ia tetap memberi kontribusi lewat serangan yang efektif dan kreativitas di lini depan. Awalnya Fulham siap menebus Chukwueze secara permanen dengan harga sekitar 24 juta euro untuk menghindari persaingan dari klub lain. Namun menjelang akhir musim, mereka mulai menilai harga tersebut terlalu mahal, apalagi performa sang pemain masih naik turun. Meski begitu, Fulham belum menyerah. Negosiasi dengan AC Milan masih berjalan, dengan harapan bisa mendapatkan harga yang lebih rendah. Di sisi lain, AC Milan tidak terburu-buru menjual. Kontrak Chukwueze masih berlaku hingga 2028, sehingga mereka punya posisi tawar yang kuat, meski tetap terbuka untuk tawaran yang menguntungkan. Bagi Chukwueze, bertahan di Fulham bisa jadi peluang besar untuk melanjutkan karir di Premier League, sebab ia mulai menemukan ritme permainan, tetapi masih perlu meningkatkan konsistensi. Keputusan akhir diperkirakan akan ditentukan dalam beberapa pekan ke depan, tergantung hasil negosiasi kedua klub. Fulham kini harus memilih, membayar sesuai permintaan Milan atau siap kehilangan sang pemain. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.